فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي في الحديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam ini kami duduk di bawah atap musalla yang mulia ini. Kumpulkan kami kelak di yaumil qiyamah dalam surgamu, Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa, bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati seluruh jamaah yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu, insyaallah semuanya kita akan dimuliakan oleh Allah. Marilah kita awali perjumpaan kita pada malam yang berbahagia ini dengan mentadabbur sebuah hadis yang dipaparkan oleh Nabi yang pernah kami baca dalam kitab Daqaiqul Akhbar, di mana Rasul berpesan khamsatu asya'a sammun qatil, 5 perkara yang menjadi racun pembunuh dalam kehidupan. Dari kelima-lima perkara tersebutlah ada satu perkara, ada suatu hal yang dibahas oleh Nabi, yaitu Ramadan merupakan penawar dari satu hal yang menjadi racun pembunuh dalam kehidupan kita. Apa saja Ustaz kelima hal tersebut? Yang pertama, al-malu sammun qatil. Harta yang kita miliki merupakan racun pembunuh dalam kehidupan. Waz-zakat fi sabilillah taryakuha. Zakat di jalan Allah merupakan penawar untuk harta yang kita miliki. Rasul melanjutkan al-umur, umur yang kita miliki, kulluha sammun qatil. Dari semenjak kita kecil diasuh dan disapih oleh orang tua kita, hidup kita di dunia ini, ada yang sampai waktunya 20 tahun, ada yang umurnya 50 tahun, bahkan ada yang sampai ratusan tahun. Itu merupakan racun pembunuh dalam kehidupan. Demikian disampaikan oleh Nabi. Apa yang menjadi penawar terhadap umur yang kita miliki? Itulah zuhud. Waz-zuhdu fi sabilillah, waz-zuhdu ilallah, waz-zuhdu fi dinillah. Zuhud dan tidak mementingkan kehidupan dunia, itulah menjadi penawar terhadap umur yang kita hidup di dalamnya. Yang selanjutnya Rasul berpesan, al-lisan sammun qatil. Lidah yang kita miliki tidak memiliki tulang, akan menjulang kemana-mana. Hari ini kita tidak mampu menjaga lidah, akan salah kata kita dengan tetangga. Hari ini tidak mampu menjaga sikap, tutur kata yang kita miliki akan mampu merusak citra kehidupan kita dalam bermasyarakat. Maka lisan ini disampaikan oleh Rasul, sammun qatil, racun pembunuh dalam kehidupan. Lantas apa yang menjadi penawarnya ya Rasulullah? Az-zikrullah taryakuha. Zikir kepada Allah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Setiap harinya kita baca Al-Quran. Semua kalimat-kalimat yang kita ucapkan tersebut menjadi zikir yang akan mampu mengalahkan lisan dan hati yang kita miliki. Maka penawar untuk lidah yang kita miliki, sudah kita ucapkan yang tidak baik kepada tetangga, obati dia dengan zikir yang kita lantunkan, khususnya dalam bulan suci Ramadan. Kerana kita dengar dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Betapa legata hai Muhammad, hanya dengan zikir ini akan mampu menenangkan hati manusia, akan mampu mendamaikan hati manusia. Orang menyemakin gemeratip,
Orang yang makin tegak kekun kalimah la ilaha illallah, tetapi dia makin gencar untuk berbuat maksiat, berarti belum ada kontaminasi antara hatinya dengan zikir yang ia ucapkan. Rasul berpesan, al-lisan sammun qatil, lidah racun dalam kehidupan, az-zikrullah taryakuha. Orangnya tak kurang ampere untuk tak pegah-pegah ke gop. Tak kurang ampere untuk tak ribah-ribah ke gop. Tak kurang ampere untuk tak kun-kun ke gop. Nah, orang puas motor beliau itu kena jabatan buat sebuah instansi pemerintahan. Dia ada kecukupan hartanya mempuluh-puluh tun ke kubah. Jadi tiba-tiba disampaikan, korupsi beliau motor dalam bulan Ramadan itu berefek terhadap ibadah yang kita laksanakan. Bagaimana cara menyikapinya saat kita berhadapan dengan satu hal yang memicu kita untuk menghibah, tak upat gop? Maka watenya bertingat, subhanallah, astaghfirullah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikirlah yang akan mampu menenangkan hati kita. Zikirnya orang Syi'lun kan hal yang enteng, sepele dalam bahasa kita. Dalam surah Al-Fajri, ate-ate nafsu-nafsu, jiwa-jiwa yang katenang, gehoi oleh Allah Ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, urang-urang yang berzikir bunuh, subhanallah, la ilaha illallah, astaghfirullah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu yang terngiang setiap hari di lidah dia. Orang yang sudah melembutkan hatinya, yang sudah terbawa hatinya, lembut batinnya, menjadi jiwa-jiwa yang mutmainnah. Allah nehoi, wahai jiwa-jiwa yang tenang, hai nafsu-nafsu yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu yang ridha meridai. Yang paling senang gedanya apa? Gelanjut oleh Allah Ta'ala, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bermakna menyejiwa gedanya tenang dengan sebab tamu zikir. Menyejiwa katanya nafsu katanya kaji ke nafsu mutmainnah, gehoi oleh Allah Ta'ala, tamong wujud ke gata-gata sebagai hamba long, menyekajit ke hamba gekun oleh Allah Ta'ala, tamong dalam surga. Makanya lah masa lagi tanya untuk tersikapi. Yang kelima, dalam hadis yang kami baca dalam kitab Daqaiqul Akhbar, Rasul berpesan, as-sanatu kulluha sammun qatil. Sebelah bulan yang katanya udip di dalamnya mandum racun. Sebelah bulan bengeh-bengeh ngat lakwa bino. Sebelah bulan siton bengeh dengan tetangga samporonyo golom damai. Padahal perkara pu lebih cera tagai ataupun red bak limeng dalam lampuh tetangga sehingga karu meputuh-putuh. Olehnya lom atu kebijakan musallah disampaikan oleh si A seperti ini, si B sampaikan seperti ini, sehingga kontra, tidak pernah perlu, sehingga meputuh-putuh hanali silaturrahmi dalam situn yang getanyo laluinya gepegah li Rasul samung qatil racun ban bandung. Situn tanyohan mampu tajamin engku taufik kepada beliau saya memimpin Dayak, saya memimpin sebuah instansi pendidikan agama, saya pun tidak mampu berdiri di tengah lapangan long tunyok jarau tengku long siton yang kau ikut hanam bermasalah, tidak pernah berdausa, tidak pernah melakukan kemaksiatan, bahkan orang lain yang paling alim sekalipun tidak mampu menjamin dirinya hana pernah gepebut salah dalam siton yang kau likut. Maka nekun le Nabi samung qatil racun. Makna racun pu le hal-hal yang salah yang kita buat dalam 1 tahun yang lalu. Mesti orangnya tak terjetkan. Tak duk bak kebab musalla komplek pemdanya. Tak duk tanya rod. Long hana pernah salah. Saya tidak pernah murka dengan orang tua. Saya tidak pernah salah dengan tetangga. Saya tidak pernah salah ucap dengan kerabat kerja. Saya tidak pernah salah dengan sanak saudara. Saya tidak pernah salah dengan orang-orang yang ada di lingkar, jiran yang ada di tempat saya tinggal. Tidak ada satu manusia pun yang mampu mengeluarkan statement bahwa dia tidak pernah bersalah. Maka pantaslah Rasul nekun situnyan racun dalam kehidupan. Oh yang jadi penawar bulan
bulan Ramadan. Maka nasi kapilah bulan Ramadan nyo baik karena boh rum-rum. Komplek pemuda nak teruk. Bubur kanji naik nak teput. Watai bunga hana puasa. Watai bunga hana ibadah. Watai bunga hana baju sahur. Ramai kampung long ide pada pegah ino. Bunga kerja perontok, bunga kerja bangunan, jip imirah, jip isiruh, pajuh makanan. Watai teput, pelemah-lemah drop jak komplek pemuda merupak dengan Pak Jul, merupak dengan orang bi bubur kanji becut, lemah tat lu puasa hari bunga. Bunuh dua buah manuk habis baju. Semoga tidak ada orang-orang yang di komplek pemuda seperti itu. Puasalah bukan karena bubur kanji. Datang ke musalla, datang ke tempat ibadah ini bukan karena bahrum-rum. Datang ke tempat ini bukan karena ada satu hal. Kagak pegat pengumuman malam baru. Nyo malam tengok yang ceramah anak draw anak kita nyo Bandung. Zaman pernah udip inoi komplek pemuda jeno karayu. Kagum pindah ya nak kalon be harapan nejak keno karena ingin bertemu. Ada niat-niat yang lain melainkan bukan karena Allah. Maka Rasul nepegah sidon yang kau likut racun dalam kehidupan kita. Obatilah ar-Ramadan taryakuha. Ramadan merupakan penawar untuk 11 bulan yang lalu. Nyo memang penceramah Sekalun mesti. Ton yang kau likut nyo cik pegah. Ton kuke nyo cik. Ton padum ton yang kau likut nyo cik bahas. Tapi pertanyaan padum draw urang yang mepom terhadap indahnya bulan suci Ramadan. Lam Ramadan geputun Lailatul Qadar. Dalam bulan Ramadan gebi rahmat. Urang-urang yang hana moho minta rezeki dalam bulan Ramadan. Bota putih yang mekat lagut. On the pot kumis kucing es campur es toger es ham tepu es kamuriti banja nah urang belau. Orang-orang yang dulunya tidak tahu ke mana berbelas kasih untuk mencari rezeki dalam bulan Ramadan itu sangat mudah didapatkan. Artinya apa? Ramadan ini sangat banyak kelebihan. Pertengahan kedua ampun dosa oleh Allah. Pertengahan terakhir gejo itu kumpinan nar merdeka dan yang dari apa yang neraka. Orang yang puasa karena Allah dan karena iman, karena ihtisab, gepa ampun dosa. Man urojo pakod, dia getanya hana sadar-sadar. Baik lo, drone, getanya ban Bandung, tidak pernah kita bayangkan. Ramadannya betapujud, lagi tidak melintai yang iwa bak mak tuan. Melintai yang harta ilu, melintai yang rumah nitari, melintai yang kulit diputih, melintai yang gaji mempuluh-puluh juta sebulan. Waktu itu rumah tanya, ya tu ngana katanya ataupun malam Ramadan pun niwo tak sambut dengan luar biasa. Sia mak megang, sia panggang, manuk panggang, pa manuk tabut Bandung. Kenapa? Karena istimewanya dengan kelebihan yang dia bawa dalam kehidupan kita. Nah, orang yang gemekat di Pajar Impres, di Pusong, di Pasai Lok Semawe, saat ada satu rukonya, satu kiosnya, satu tempat dia berdagang, nah peningkatan, nah hasil, yang lusa ketewa kedai lain. Kepu karena kamu nyumlah laba. Hari ini orang tidak sadar bahwa Ramadan sangat banyak kelebihan, tapi makin truk Ramadan tanya makin budro dan aju. Lam Ramadan baca Quran, Quran gadah kedrawai. Lam Ramadan jaga semayang tarawih, 2 malam tagai de musalla, layan kada pada tempat lain. Tiplo hujung sibuk dengan pegat kuih loyang persiapan uroraya. Nyot tatanda mandum. Insyaallah pertemuan kuku tak bilang. Yang wajah-wajah truk uronyo malam nyo tak nak absen Pak Jul kiban uronyo nak kerja atau wate 20 kuku hanali katibuk tinggal Pak Jul katirau ngau-urung yang katuha lain. Baik sampai ada kalau likut yang de tembok. Oh kepu tepat le tiang, puak krek tiang, le tiang ngau-urung jamaah. Ini harus ditingkatkan kembali. Hana mesti masjid. Hana mesti pada depan ramai urang. Anak mesti masjid dianggot hino pun akan gelimpahkan rahmat oleh Allah Ta'ala menyata pubut karena Allah. Mudah-mudahan orang syiklun bermanfaat yang lun sampaikan. Nepujutlah bulan Ramadan baru malam kelihnya. Kalau sapu-sapu api belum ada apa-apanya terhadap ibadah yang kita kerjakan. Baik ni coba-coba ya Allah, long dua malam long semayang tarawih dengan malamnya. Nabi ya Allah bujud long kurung yang muttaqin baru 2 malam. 28 malam tu kau kira kedih untuk tak kejar hal tersebut. Orang bak pun ikut tes lewat PNS, semuanya mengeluarkan keahliannya. Tetapi waktu lewat, waktu kerja IT kedih sago klek-klok, kau mengeluh. Begitu juga dengan Ramadan. Bak truk pun luar biasa gairah.
Jamun halkum mukena hanagot ya belo ngan abang. Mukunah yang puoi Paris, yang puoi di Arab pakai dalam bulan Ramadannya. Tapi baik pakai 2 malam mendeng. Bui tanda, bui kun le mukunahnya. Bahagia lung. Kablo di Arab jamun, tapi uronyo ka pakai lung sampai truk malam leplu Ramadan. Jemanan mi? Hanan tu ul go. Nyo sama nanti hana udang li dah. Ya. Jadi semoga kitalah yang akan mendirikan saf jamaah di tempat ini. Uronyo lun apresiasi. Mi dah pegah tibu, beda bukan tibu tak ada pindah kegiatan. Tapi yang namanya komplek Pemda Musalla ini, kalau saya masih belum hilang ingatan, sampai kapanpun kalau diminta untuk datang, sesibuk apapun saya luangkan waktu, karena saya kecil berasal dari tempat ini. Semoga bermanfaat bagi pribadi lon dan umumnya kepada jamaah sekalian. Dan melake berjerok ke Bandung dengan sebab bulan Ramadannya akan merempok lagi danyo di yaumil qiyamah dalam surganya Allah, berjumpa dengan baginda Rasul, karena kita pernah beribadah dalam bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Galam tunte Ramadan uke akan tarumpok. Galam tunte pun legetanyo akan tarumpok tekbi uroraya. Mungkin saja Ramadan di antara selang-selang Ramadan Allah akan dijemput gedanyo melalui malaikatnya. Maka pergunakanlah Ramadan ini sebagaimana mestinya. Jadikan Ramadan yang bermakna dalam kehidupan, sehingga Allah akan membalasnya kelak di yaumil qiyamah. Lebih dan kurang kami mohon maaf. InsyaAllah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Malam ke-15 ulun tuan dijadwalkan di masjid. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali, dan malam i'tikaf di sana juga ada zikir bermuhasabah. Hasbunallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.